Baik, Baik ya, sehat ya ya, Mas Teguh. sehat sehat. Ini kali pertama kita nih ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Teguh ya teman-teman ya. Jadi Mas Teguh ini saya kenal berkat gara-gara beliau adalah seorang founders dari investor saham Indonesia juga. Kemudian beliau adalah salah satu sekarang kegiatannya apa aja nih Mas Teguh nih? Masih ngajar kah dosen? Masih ngajar kah? Hmm, enggak, kalau kegiatan saya cuma full time trader. Full time trader. Oke, Ya. jadi kegiatan sekarang adalah full time trader dan beliau adalah seorang eh, yang sering banget dia menang sudah berapa kali ya dapat piala. Hot kayaknya yang 4 kali sudah, 4 5 kali ya, udah 5 ya. Kalau Hot Championship udah 4 kali, kalau trading Samuel sekali, berarti 5 kali. Oke, 4 kali angkat piala Hot Championship sama satu piala dari kompetisi Samuel Sekuritas ya, keren banget nih. Kompetisi kali ini kok lagi nggak Mas Teguh? Yang ke-11 nih. Untuk kali ini mungkin ini apa namanya, hmm, enggak terlalu ambisius kayak gitu buat menang. Meramaikan aja ya Mas Teguh ya. Ya, ya. Oke deh, keren banget ini. Jadi kita akan belajar ya, beliau ini adalah juara bukan yang kelas kaleng-kaleng ya, kelas premier juga beliau ikuti dan piala Hot Championship banyak banget sudah pasti. Topik hari ini paling cocok itu untuk Mas Teguh ya, itu adalah bagaimana strategi trading di kala market semakin sulit tapi kita harus tetap profit ya. Nah, ini paling penting. Jadi kita akan langsung aja sapa-sapa teman-teman dengan bintang tamu kita Mas Teguh, silakan untuk perkenalkan dulu nih. Perkenalan diri dan bagaimana bisa sih kecemplung di dunia saham nih. Silakan Mas Teguh. Halo, selamat sore buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat hmm, Ko Ben Firya Iya, sudah mengajak saya kolaborasi live Instagram pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan Pinem. Hmm, saya memulai investasi saham sejak 2014, di mana waktu itu saya masih kuliah. Hmm, oke. untuk modal pertama saya dulu, saya ingat itu betul, cuma 1,8 juta. Jadi kalau 1,8 juta. jadi kalau ada teman-teman di sini memulai berinvestasi saham itu dengan modal kecil, kalau saya apa namanya, nggak usah minder kayak gitu. Intinya kalau di Betul. saham, intinya di saham ini gimana sih? Hmm, kalau bisa sih awalnya kita itu nggak usah pakai modal yang besar, tapi kalaupun punya uang modal yang kecil ya nggak masalah kayak gitu. Yang terpenting itu kita udah punya ilmunya, baru kita gunain modal yang besar buat berinvestasi saham kayak gitu. Oke. Keren banget ya ceritanya Mas Teguh ini. Jadi beliau ini mulai dari mahasiswa aja. Dulu kuliahnya di mana nih Mas Teguh nih? Kuliahnya di Solo, Universitas Oh, 11 Maret. jadi dari Solo. Asalnya beliau ini kan dari Medan ya, benar Mas Teguh Ya, ya? Oke. asalnya dari Medan. Jadi Mas Teguh ini memang karena kelamaan di Solo, jadi logatnya sudah nggak Medan lagi beliau nih. Sudah lebih ke Jawa-Jawaan ya, sudah lama di Solo, sudah kuliah. Jadi mulai modal awalnya siapa nih teman-teman yang juga modal awal tradingnya masih 1-2 juta. Tiap kali orang-orang kalau nanya ya 1-2 juta itu jangan pernah minder kata Mas Teguh kayak gitu ya, karena kita semuanya bisa start small di pasar modal, nggak perlu harus modal ratusan juta, tapi dari 1,8 juta inilah yang membuat Mas Teguh hari ini bisa menjadi seorang trader sukses nih teman-teman ya. Kita tertarik banget dari perjalanan Mas Teguh. Horas Bang nih, salam dari teman-teman Medan. Kalau saya kan ini Batak Karo, jadinya bukan Horas tapi menjual-jual. Main jua-jua. Oke, nih Pak. Mana nih teman-teman dari teman-teman Karo ya? Waduh, nih keren banget nih Mas Teguh ini. Sudah jauh dari Medan, kemudian kuliah di Solo. S1, S2-nya di mana, Mas? Ada lanjut S2 nggak? Kalau saya itu awalnya itu D3 dulu, D3, S1, S2. Oke. Jadinya tapi semuanya di situ, di UNS. Di UNS, oke. Ya, Sampai S2. S2-nya di UNS ya.
Dan sekarang stay di Jakarta. Iya. Waduh, ini keren banget nih, rame banget loh teman-teman dari follower-follower menjua-jua ya. Waduh, nih rame nih kita nih ya, sahabat-sobat di Medan. Kita lanjut lagi teman-teman nih. Jadi awalnya Mas Teguh itu tradingnya itu apakah swing, apakah scalping, apakah cuman join di grup VIP gitu awalnya? Gimana tuh Mas Teguh? Kalau awalnya dulu kan saya kan memulai berinvestasi saham kan kenalnya kan pas saya masih D3. Pas itu ini saya itu mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan. Oke. Ya, pas yang diajarkan itu tentang saham kayak gitu. Jadinya pas selesai kuliahnya saya tertarik buat buka akun kayak gitu. Jadi kalau nggak salah dulu di Dana Reksa minimal top up awal itu 500.000, tapi saya top up 1.800.000. Itu dari duit kuliah ya, dari duit jajan ya, Iya, mungkin disisihkan dari duit uang jajan saku. benar ya. Ya. Oke. Dana reksa berarti Awalnya- ini ya, kode ya. Awalnya dulu kalau mau beli saham itu ya sebenarnya beli perusahaan yang kenal aja kayak gitu. Misalnya saham Telkom, misalnya dulu high-nya itu mungkin 3.500 kayak gitu resistennya. Setelah saat Telkomnya turun ke 2.800 atau ke di bawah 3.000 saya beli kayak gitu. Jadi kalau misalnya naik ke 3.200 saya jual. Terus ya mungkin kayak Bang Benny turun dari 5.000 saya beli, naik di atas 5.000 sekian saya jual. Terus lama-kelamaan kayak itu saya karena nunggunya lama saya mau beralih ke saham lain. Terus pas dulu itu ini saham Pegas turun dari kalau nggak salah dulu dari 4.000-an sekian, terus saya beli di 2.000 sekian, pas saya beli malah lanjut turun kayak itu. Habis itu cut loss. Dari situ itu kalau pertama ya. Mulai berpikiran Mbak Dini apa namanya strateginya diubah kayak itu. Terus karena awalnya saya itu aliran fundamental analis, saya lihat perkembangan modal saya kayak gitu di situ aja kayak itu. Terus saya belajar technical analis. Mungkin ya kayak gitulah. Setelah itu mulai sejak kalau nggak salah dulu 2017 atau 2018 mulai ini banyak mulai ada ini intinya goreng saham kayak itu. Jadinya pas 2017 atau 2018 itu banyak saham yang volatil. Jadinya dari awalnya saya mempertimbangkan beli saham, mungkin faktor fundamental dan teknikalnya saya intinya pas 2018 itu asal sahamnya bisa naik saya beli kayak gitu tanpa mempertimbangkan fundamentalnya. Jadi berdasarkan teknikal aja ya. Iya. Sama mungkin yang ngelihat ya volumenya kayak gitu. Lagi sahamnya lagi hot kayak gitu. Tapi dulu zaman-zaman awal 2014 itu kan kayaknya beli saham masih satu lotnya 500 lembar ya kalau nggak salah ya, Mas Teguh ya. Apa sudah jadi 100 lembar kayak sekarang? Sudah 100 lembar. Tapi dulu bedanya mungkin seperti ini. Marketnya nggak terlalu rame dan jumlah investor saham itu belum nyampe 1 juta. Masih sepi ya, retail masih sepi ya? Iya, saham-saham yang under value itu masih banyak. Contohnya kalau nggak salah dulu Tekim, INKB itu ya karena volumenya nggak ada, nggak ada yang transaksi, mungkin harganya 1.000 sampai 2.000 sekian kayak gitu. Wow, itu sebelum jadi 20.000 tuh ya? Iya, harga KBLI 100-an kayak gitu.
Jadi berawal dari mata kuliah ya, berawal dari mata Iya, kuliah karena kuliahnya Mas Teguh juga di ekonomi, jadi pasti ada materi nih, pasti teman-teman yang kuliah di ekonomi pasti pasti ketemu ya kuliah materi pasar modal, kemudian ikut cemplung di dunia pasar modal, awal-awal trading beli berdasarkan fundamental kok lama, akhirnya belajar teknikal analisis yang kemudian menjadi trading. iya. Dan waktu trading itu belajar dulunya di mana Mas Teguh? Dulu kan susah ya kalau kita belajar, nggak kayak sekarang banyak YouTube, ada buku. Kalau dulu belajar teknikal itu di mana sih? Sebenarnya kalau buat belajar teknikal itu ya sebenarnya autodidak kayak gitu. Tapi Oke. kalau saya dulu pas masih mahasiswa sering juga ikut SPM Sekolah Pasar Modal Oh iya yang betul. diadain kampus itu. Terus ada juga gathering sekuritas ya, kalau ada undangan itu saya juga ikutan kayak gitu. Jadi mungkin belajarnya seperti itu, sama lihat lihat di Google, di YouTube. Oke, ini menarik banget ya. Berawal dari yang kecil, seorang Mas Teguh yang hanya mahasiswa biasa ya nih teman-teman ya, hanya mahasiswa ekonomi biasa, dan akhirnya sekarang bisa trading di level ratusan sampai miliaran tuh. Waduh, tuh luar biasa banget sih Mas Teguh ya. Itu keren banget sih. Kok bisa loh? Apakah ada titik baliknya di tahun tertentu yang membuat Mas Teguh tuh kayak, wow, ini nih turn point-nya sampai berani trading sekarang sudah di level ratusan hingga miliaran nih. Gimana Mas Teguh? Sekarang sudah levelnya sudah berbeda banget di zaman setelah dulu yang cuman juta-jutaan ya, cuman 1,5 juta bisa jadi miliaran. Sebenarnya ya mungkin faktor saya itu memulai pakai modal kecil. Jadinya pas modal kecil untung rugi, modalnya makin besar, terus ruginya juga makin besar, terus untungnya makin besar. Jadinya psikologi tradingnya udah makin berani kayak gitu. Udah ada kayak itulah. Jadi yang membuat bertumbuh itu benar-benar market ya. Seiring berjalannya market berarti sudah hampir 9 tahun ya Mas Teguh di Iya. pasar modal. Dan itu jadi kalau buat teman-teman pesan yang anak angkatan corona nih Mas Teguh ya, yang baru 2 tahun, ketemu market ARB 15% langsung pensiun nih. Itu harus belajar dari Mas Teguh lagi ya. Rugi terbanyak Mas Teguh, pernah nggak keseret saham gorengan waktu Iya, trading kalau gitu? kena saham gorengan saya itu pernah paling besar itu di satu saham itu 580-an juta. Itu satu hari cut loss apa nggak bisa keluar, harus jual cicil tuh 5 itu sahamnya? Intinya tiap hari kayak itu ARB open sale kayak itu, nggak bisa keluar. Iya iya iya. Itu menggerus. Pas ARB kebetulan antrian saya paling depan kayak itu. Jadinya pas ARB antrian saya paling depan, saya spam kayak itu biar ada yang masuk kayak itu. Beli ya. Intinya waktu itu kalaupun cut loss ya saya udah udah siap. Yang penting modal saya bisa keluar dan bisa diputarin kayak gitu. Betul. Biasanya orang kalau sudah lihat loss gede, udahlah, nggak mau lah cut loss ya. Akhirnya jadinya pensiun tuh. Itu 580 juta tuh duit loh ya. Dan itu porsinya berapa persen dari Porto tuh Mas Teguh waktu itu? Itu masih ARB 7% ya? Waktu apa sudah yang Ya, ARB masih simetris? 7%. Oke, waktu Covid ya berarti ya. Ya, porsinya mungkin intinya nggak bisa saya Jumbo sebutin lah. Yang nggak bisa saya sebutin mungkin, tapi ini kebetulan 2 minggu sebelum rugi itu ya saya udah untung 400-an sekian juta kayak itu. Oke. Jadi setelah kena saham itu ini ya intinya mungkin tradingnya ke depan lebih hati-hati lagi kayak gitulah. Iya, iya. Tapi loss segitu tuh, bayangin ya, lossnya aja segitu tuh. Apa nggak kena mental waktu itu Mas Teguh? Aduh, misalnya ngedown banget, kayak aduh, gimana gitu, bangkitin mentalnya lagi tuh. Sebenarnya sih ya kena mental sih nggak terlalu lah. Udah Oke. pernah juga ini apa namanya
loss di satu saham itu ya 400-an sekian, 440 juta kayak itu. Oh, sebelumnya ya. Iya. Tapi Intinya kan tadi 500 itu kan sebelumnya ada profit juga, sudah ada profit. Iya. Jadi ya kalau dihitung-hitung overall masih nggak terlalu sakit banget lah ya. Iya. Intinya kan kalau misalnya modal kita semakin besar, potensi ruginya juga semakin besar dan potensi cuannya juga semakin besar, seperti itulah. Betul banget. Tapi dulu bahaya ya kalau kita kena ARB 7% tuh kayak tadi Mas Teguh tuh. Kadang kita mau keluar apalagi di saham-saham gorengan yang likuiditasnya rendah ya. Ketika kita mau keluar ternyata market tidak merespon, akhirnya bidnya nggak bisa keluar, kita berhari-hari kekunci kayak gitu ya. Tapi kalau untuk Mas Teguh sendiri nih, cuan terbesarnya apakah lewat blue chip, lewat second liner, atau memang di saham gorengan yang volatilitasnya tinggi itu? Ya tadi kan lo sudah nih, dikit yang cuan lagi. Kalau apa namanya, paling enak itu nyari uang itu pas tahun 2021. Dulu tuh saya sukanya arah hunter. Semisal semisal apa namanya dulu, seperti Bank BBHI, semisal dia auto di atas, biasanya tuh saya berani beli 1-2 M kayak itu. Besoknya tuh cepat banget ini naik Arah lagi. 10-15% ya. Itu HK-nya diarah Mas Teguh ya? Iya. Ya mungkin bantu arahin kayak gitu. Iya, bantu ganjel bid ya. Iya. Ini keren banget loh ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah minder, bahwa saya selalu bilang ke teman-teman, sahabat follower ya, kita jangan pernah minder dengan modal kita yang hari ini baru 1-2 juta. Aduh, Mas Teguh bisa cuan miliaran, bisa cuan ratusan juta. Kita cuma cuan 10.000, 20.000, sekali kena loss 100.000. Jangan berkecil hati ya, karena itu memang proses ya Mas Teguh ya. Karena Mas Teguh sendiri sebelum profitnya ratusan juga dari dulu juga tetap cuannya 10.000, 50.000, nunggunya lama lagi. Iya, benar. Oke, ini menarik banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau belajar banyak tentang kita punya topik pada sore hari ini tuh benar-benar menarik. Sebelum kita masuk ke topik kita, bagaimana trading tetap profit di kala market yang katanya semakin sulit, saya mau minta izin nih sama Mas Teguh, view dulu dong, view market sekarang untuk yang second half ya. Kita sudah masuk di pertengahan tahun 2023. Kira-kira gimana nih view makro sendiri, makroekonomi secara global dan juga IHSG menurut sudut pandang dan kacamata seorang Mas Teguh nih? Kalau view makro secara global, saya lihat kalau di luar negeri sana seperti inflasi Amerika per Mei kemarin udah turun ke 4%. Kalau perkiraan saya sih, kalau semisal Juni Juli nanti inflasinya turun, ada kemungkinan The Fed itu bisa menurunkan suku bunga atau mungkin menahan suku bunga kayak itu. Jadinya kalau misalnya nanti suku bunganya diturunin, kemungkinan besar BR juga bakal diturunin. Dan kalau saham-saham yang berpotensi mungkin ya sektor biasanya itu ya sektor perbankan itu. Tapi kalau kita lihat di sektor perbankan mungkin range naiknya udah terbatas kayak gitu. Tapi kalau buat trading jangka pendek atau mungkin swing jangka pendek mungkin bisa dibeli kayak gitu. Terus sektor lain mungkin bisa sektor properti, tapi saya lihat DI rate apa namanya rendah atau tinggi kayak gitu ya sama aja kayak itu, nggak terlalu berpengaruh ke ini fundamentalnya. Ada lagi Mas Teguh dari sektornya selain big banks mungkin ya, big banks atau properti atau mungkin digital banks nih sekarang yang mulai uget-uget gara-gara Arto kemarin, kemudian BBHI disusul dengan BNBA, mungkin ada view tertentu dari Mas Teguh tadi karena sudah disinggung kebetulan banks nih. Kalau bank digital mungkin ya kalau saya lihat sih karena turunnya udah dalam banget kayak gitu ya
mungkin saya lihat ini udah technical rebound kayak itu. Kalaupun naik ya terbatas. Ya mungkin Jadi, mm, mungkin ini apa namanya? Kalaupun trading ya boleh buat entry kayak itu. Soalnya udah di intinya sahamnya nggak bottom terlalu ya. tinggi kayak itu. Iya, di bottom. Oke, jadi memang secara sentimen belum terlalu kuat, hanya sentimen secara technical rebound ya, secara Iya, teknikal aja kita bisa manfaati untuk bottom fishing lah, untuk saham-saham yang belum naik ya. Kemarin ada BNBA, ada BBHI, tadi juga iya. sudah disinggung Arko juga ya. Kita lanjut lagi nih, ada yang nanya nih kebetulan nih Mas Teguh. Kita masuk ke bentar. Oke. Kita masuk ke topik kita pada sore hari ini yang bener-bener kita mau belajar ya bareng sama Mas Teguh ini adalah strategi trading apa sih yang dipakai sama Mas Teguh ini ketika market katanya sudah semakin sulit, kemudian berlakunya ARB 15%, nanti mau ARB simetris pula. Apakah Mas Teguh ini waktu trading gila-gilaan dulu pernah pakai margin juga nih? Gimana nih sudut pandang Mas Teguh nih untuk strategi dan margin nih? Ada yang nanyain margin, Mas Teguh pakai margin ya kayak gitu? Kalau saya sendiri dapat margin dari sekuritas tapi nggak pernah saya gunain kayak gitu. Jadinya kalaupun dapat marginnya itu buat nahan bid aja. Oke. Jadi nggak benar-benar dipakai untuk beli ya? Enggak. Kalau strateginya sendiri nih untuk market kita sekarang gimana nih Mas Teguh, yang katanya ya makin sulit, ARB juga berlaku, saham-saham IPO pada berantakan ya, aneh-aneh sekarang, yang IPO langsung gocap ada, yang IPO naik abis itu hancur kayak Sage banyak ya. Ini gimana nih market kita tradingnya mungkin dari Mas Teguh nih? Kalau buat trading mungkin teman-teman saya saranin misalnya ini kan udah ARB 15%, nanti simetris. Kalau saran saya itu buat saham-saham yang baru IPO itu kalau misalnya jumlah lot yang dilepas terlalu banyak, misal di atas 1M kayak itu, ada baiknya dihindari kayak gitu. Mungkin ya pas awal listing transaksinya rame, teman-teman manfaatin buat trading di situ aja. Kalau misalnya udah mulai tren turun, saya saranin dijauhin aja kayak gitu. Mending beli saham yang lain yang lebih aman. Soalnya kalau seingat saya itu kalau misalnya nanti ya mungkin dulu kalau ARB-nya simetris, ya mungkin kalau sahamnya digoreng, teman-teman bisa lihat itu saham Mami pas sahamnya digoreng karena bermasalah, reponya nggak sanggup bayar, mungkin hitungan beberapa hari itu langsung 50, mungkin kalau sekarang itu kalau jumlah lotnya terlalu banyak mungkin bisa model-model saham Sage bisa cepat 50. Iya, Sage, Do, ya mungkin ke depan bakal banyak lagi saham-saham yang bakal ke 50 kayak gitu, khususnya saham yang baru IPO. Kalau saran saya sih manfaatin momentum trading pas lagi rame aja. Terus kalau buat saya bahas swing dulu lah. Kalau saya itu sukanya yang ini fundamentalnya bagus atau saham tertentu, contohnya BRPT. Pas kemarin turun ke support, mendekati support lah, intinya supportnya itu kan 690, terus ya mungkin mendekati 730 kemarin saya di grup di channel premium saya itu udah saya rekomendasikan dulu kayak itu. Ya mungkin cara kita memperoleh trading di market yang sulit, ya mungkin teman-teman bisa ngamati beberapa saham aja kayak itu, nggak harus
beli banyak saham. Terus ya mungkin kalau fundamentalnya bagus, contohnya kayak saham Bank BTN, harga sekarang itu misalnya 1.280. Kalau kita lihat itu, kalau dia turun turun kemungkinan besar suatu saat bakal naik lagi kayak gitu. Ya mungkin kalau target realistisnya, kalau misalnya teman-teman mau swing atau mau long term, ya bisa beli Bank BTN kayak gitu. Nggak perlu apa namanya spekulasi sana ke sini kayak gitu. Terus kalau buat scalping biasanya itu saya itu lebih suka ini apa namanya, misal nih ada news satu perusahaan, biasanya itu tuh saya langsung beli sahamnya kayak itu. Contohnya bulan kemarin itu tuh Okas itu ini apa namanya, ngeluarin news bakal private placement di harga 320 kayak gitu. Pas besok newsnya itu kan keluar hari Minggu atau Sabtu kalau nggak salah. Seninnya langsung nih saya trading di Okas itu. Terus Langsung arat ya. iya, iya. Terus kalau hari Kamis sama Jumat, saya juga trading di saham INPS karena ada technical rebound dan transaksinya kecil, saya berani gerakin kayak itu buat naikin saham INPS. Udah turun dalam banget ya, dari 1.200 nih, sekarang tinggal 100 perak kemarin. 100 sekarang arahnya 2 kali sudah. Mantap banget nih. Oke, jadi buat pesan-pesan dari Mas Teguh ini ya, buat teman-teman apalagi pemula yang suka kegocek gitu ya, dikocek di saham-saham gorengan, mungkin ya kalau nggak cocok cukup swing aja ya. Tadi sudah dikasih tahu juga swing kayak seperti contohnya BRPT dan BTN, itu pun swingnya harus benar ya. Swingnya ketika dia sudah reversal daripada support baru kita beli, karena kita menerka support kan kita nggak tahu ya. Jadi ketika dia sudah reversal, tadi pun reversalnya di 730 baru Mas Teguh itu spek buy untuk di Barito Pacific atau RPT. Itu contoh aja ya, disclaimer on ya di teman-teman ya. Ini yang sudah terjadi punya. Jadi disclaimer on untuk kita belajar bareng-bareng. Yang belum jalan terlalu jauh mungkin tadi ada Bank BTN juga ya, dari saham andalannya Mas Teguh nih. Kalau untuk swing ya, jadi pribadinya Mas Teguh sendiri, kalau tadi ada swing seperti Barito, kemudian kalau scalpingannya di INPS kayak gitu, apakah portonya dipisah pastinya sama-sama jalan swing dan scalpingnya, atau gimana tuh strateginya Mas Teguh? Strategi saya itu ya, saya itu kan punya beberapa akun sekuritas. Ya mungkin sekuritas ini buat trading, sekuritas ini buat swing kayak gitu. Itu harus dipisah ya? Ya. Untuk porsi money manajemennya sendiri gimana nih? Pasti banyak ya teman-teman yang bingung ya. Kadang ada yang taruh porsi scalpingnya terlalu banyak, akhirnya nyangkut di saham gorengan, beli saham swingnya cuman bisa kebeli 1 juta. Begitu loss scalpingnya 10 jutaan. Nah itu gimana nih kalau untuk money management sendiri untuk portofolio? Kalau saya sendiri kan sebenarnya tipe orang yang suka trading kayak itu. Jadinya buat swing itu porsi modalnya itu 20-30% aja. 20-30%an di porto? Swing. Di swing. Sisanya baru di scalping ya. Berarti lebih banyak porto di untuk yang day trading dan scalpingan ya? Ya, dibilang scalping enggak juga itu. Kalau saya itu sebenarnya sesekali tuh mau juga sih yang gerakin suatu saham kayak gitu. Oke, jadi lebih ke day trading juga lah ya, 1-2 hari lah. Iya. Itu pun dengan syarat ya likuiditasnya nggak terlalu besar ya, memang di third liner,
Kemudian memang secara teknikal juga sahamnya sudah bottoming Disupport. kayak Okas waktu Ya, itu juga ya. Okas ya, waktu itu saya ingat banget Mas Teguh itu masuknya di arah apa di seratusan gitu ya. Di harga 100 waktu dia turun dari 200 kan udah turun dalam banget tuh ya, baru spek buy dari bawah ya. iya. Itu keren banget, sumpah, sumpah. Ada yang nanya nih dari Albert Wijaya, Bang, biasanya target TP berapa persen nih buat scalping sama swing? Nah, tadi kita sudah bahasin money management. Kalau target sendiri, Mas Teguh gimana tuh? Kalau swing itu biasanya di atas 10% lah. Oke, Kalau 10. kalau scalping itu kan ini tergantung. Kalau misalnya saya numpang, ya mungkin range persentase profitnya mungkin bisa lebih besar lagi gitu. Tapi kalau ikut gerakin sahamnya mungkin ya 5-10% aja udah cukup kayak gitu. Oke, kalau nebeng-nebeng aja ya dikasih 2-3% ya sudah bersyukur ya. Tapi kalau untuk yang digerakin sendiri ya target-targetnya bisa 10% juga lah ya. Kemudian nih, ini ya teman-teman ya, jangan lupa untuk follow dulu nih kita berdua. Buat teman-teman yang mau nanya silahkan di kolom komentar ya. Bentar lagi kita akan buka question pertanyaan tanya jawab seputar topik kita pada sore hari ini. Bebas silahkan nanya apa aja ya yang berhubungan tentang saham tentunya. Jadi jangan lupa follow dulu kita berdua @bensfire dan juga nih @teguh_setiawan_pinam ya. Buat teman-teman yang belum follow kita berdua, apabila dirasa live-nya bermanfaat jangan lupa di screenshot dan juga nanti di tag ke Instagram kita berdua ya. Dan apa lagi nih? Bentar, saya cari pertanyaan dulu. Boleh nggak selama trading hampir 9-10 tahun ini Mas Teguh, cuan terbesar itu di saham apa nih Mas Teguh? Kalau boleh tahu sahamnya apa dan kira-kira nominalnya berapa kalau boleh tahu? Apa namanya, cuan terbesar itu di suatu saham mungkin paling besar itu di saham BBHI. Tapi kalau cuan nominalnya berapa, palingan sekali untung 200-an sekian kayak gitu. Oke, jadi waktu euforia bank-bank digital dulu ya? Iya, sekali cuan bisa ini 100 sampai 200-an juta kayak gitu. Gila, keren banget sih itu tuh. Pertama kali cuan segede itu apa sih rasanya? Ya, pastinya senang sih, senang banget. Selama ini kan trading biasanya cuannya kita cuman ya bisa cuan 10 juta aja sudah senang nih, begitu cuan bisa ratusan, waduh itu pasti suatu titik terpoint ya. Jadi membuat Mas Teguh ini fokus banget dia di dunia trading sampai hari ini gitu. Tetap menambah porsi dan tentunya pastinya ya jangan lupa di withdraw juga ya Mas Teguh ya. Banyak orang nambah porsi nggak di withdraw, akhirnya tuh gulung habis semua tuh. Silakan teman-teman untuk pertanyaan di question box ya. Silakan teman-teman ada pertanyaan silakan di kotak kolom komentar di bawah yang ada tanda tanyanya itu silakan tanya di sana. Nanti kita langsung tanya ke narasumber kita. Pertanyaannya ada nih. Bang, biasanya pakai indikator apa dalam trading? Juga cara tentukan support resistennya. Mungkin untuk secara teknikal nih. Kalau nentuin apa namanya, kalau indikator mungkin ini aja standar melihat support dan resistennya kayak gitu, cuma garis melihat di mana supportnya di mana resistennya kayak gitu. Jadi basic ya, pakai support resist Ya. aja, nggak pakai yang aneh-aneh ya. Bentar, ini banyak-banyak pertanyaan sampai ketimpa nih. Anjay. Bentar Mas Teguh, saya cari dulu. Dari aku pasti cuan 70 nih ada pertanyaannya. Bang, tipsnya agar nggak boncos saat listing IPO. Saat arah kebongkar apakah langsung jual? Jadi ada sedikit disinggung sama Mas Teguh soal IPO tadi. Ya ada yang nanya Kalau soal gimana? misalnya intinya itu kalau
saham baru listing itu tergantung sahamnya lah. Kalau semisalnya sahamnya listing, fundamentalnya biasa aja, mungkin dijual terlalu mahal. Kalau arahnya ke buka, baiknya langsung dijual aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat info, misal saham ini listing punyanya siapa, kayak itu bakal digoreng ya. Kalau mungkin arahnya ke buka, tapi namanya volumenya nggak terlalu besar, ya boleh hold kayak gitu. Oh, tergantung volume ya. Iya, tergantung perusahaannya punya siapa juga kayak gitu. Contohnya kayak RAM kemarin kan, itu mungkin kurang lebih seperti saham cuan kayak itu. Kalau arahnya kebuka, ya mungkin masih ada potensi buat arah dan lanjut naik kayak gitu. Tapi kalau misalnya sahamnya seperti apa namanya, contohnya lah, contoh ini seperti saham Widi yang mau listing sebentar lagi, ya misal pas nanti listing hari pertama arah, terus hari kedua arah, terus hari ketiga arahnya kebuka, saya saranin teman-teman langsung jual aja kayak gitu, langsung bukain sahamnya. Tapi kalau PP aja ya. Iya, ada saham tertentu ya yang punya perusahaan, punya nama besar, mungkin kalau newsnya rame di market, kalau misalnya hari ini arah, besok arah, terus hari ketiga arahnya kebuka, teman-teman kalau misalnya menjelang penutupan mau arah, teman-teman masih boleh beli dan jual besoknya kayak gitu. Oke, itu untuk tips saham-saham IPO ya. Kalau yang kayak HAJJ gitu gimana tuh? Ya waktu itu IPO tuh arah aja, karena dia akselerasi kan arahnya 10% aja terus. Tuh gimana tuh Mas Teguh? Ada ikutin nggak? Kalau itu ya, apa namanya, kalau saham akselerasi, saya nggak pernah ngikutin. Soalnya agak takut juga ini. Pas dia turun bisa ARB berjilid-jilid. Iya, pas mau masuk nggak bisa masuk, pas mau keluar nggak bisa keluar. Ada yang nanya nih, besok mau gerakin sama apa Mas Teguh? Itu rahasia ya. Saya bingung kayak itu. Ya mungkin Screeningnya nih, ya. ada yang nanya dari Hasim Ahmad Jepara nih Mas Teguh. Screeningnya untuk scalping atau untuk pemilihan saham misalnya kayak INPS tadi, OKAS tuh cara screeningnya Mas Teguh gimana tuh kira-kira bisa ketemu saham-saham gituan? Biasanya itu saya lihat dulu, misalnya INPS itu kan sebelumnya kan mau arah, terus sebenarnya pas mau arah itu ya saya bantu arahin kayak gitu, biar besok bisa namanya ada mainan buat ini, ada yang bisa digerakin kayak gitu langsung. Terus Oke, jadi awal arah pertama itu bukan Mas Teguh ya? Arah awal pertama. awal arah pertama itu yang ngarahin saya sendiri sampai. Oh gitu. Yang hari kedua juga. Yang arah kedua iya. Tapi arah kedua itu ini intinya saya itu ngebit biar ada orang masuk dan ngelanjutin arah kayak gitu. Dan saya ngejualnya di harga atas kayak itulah. Oke, jadi ini tricky banget ya soalnya kalau untuk saham-saham yang likuiditas dan volatilitasnya rendah nih. Dan ada yang nanya kalau untuk money management Mas Teguh sendiri nih, gimana? All in kah? Apa average down kah? Apa average up kah? Jualnya cicil? Karena biasanya kan lotnya tipis-tipis tuh, cuman kadang lompat-lompat ada 20 lot doang, 300 lot doang, 100 lot. Tapi sekali buang, misalnya kita mau buang 10.000 kan nggak bisa tuh. Gimana tuh untuk money management sendiri? Ada pertanyaan dari Simanjuntak Mikael. Kalau khusus saham yang volatilnya tinggi itu ya biasanya ya ini, saya itu kan bantu gerakin naik juga. Terus
porsi belinya mungkin nggak ya ratusan juta aja sih, sama mini apa namanya manajemennya ya, intinya kalau misalnya nggak ada guyuran ya masih berani dibuat naikin, tapi kalau misalnya ada guyuran hmm, ikut jual juga kayak gitu. Kalau penggak ya nggak masalah. Agak putus-putus nih Mas Teguh, agak kecil deh suaranya. Terputus nih. Tes udah normal apa belum ya? Agak kecil ya. Jadi memang untuk saham-saham tertentu yang likuiditasnya rendah dan kecil ini memang agak tricky ya Mas Teguh ya, karena ngumpulinnya juga harus sabar gitu ya. Ya Kemudian benar. jual juga harus sabar, makanya nggak bisa kelar satu hari itu nggak mungkin sih. Berarti harus dicicil ya, masuk ke cicil ya jualin cicil juga. Kalau misalnya likuiditasnya kecil itu ya ini, intinya kan kita kan gerakin gimana saham ini bisa direspon market dan kita bisa jual ke market kayak gitu. Caranya ya dorong naik kayak gitu, tapi kita udah punya barang di bawah dulu. Agak sepotong nih suaranya, agak ke putus-putus ya. Teman-teman suara saya gimana nih? Suara saya di Mas Teguh putus-putus nggak? Tes tes Agak jauh deh kayaknya. tes. Tadi aman-aman aja. Saya agak Sekarang putus-putus, sayanya juga putus-putus. Internet nih kayak jaringan. Nih ada yang nanya nih, Mas Teguh dari Astika Yasa 32. Bang, kalau gerakin begituan kira-kira ada resiko diguyur sama pengendali nggak tuh? Kadang-kadang kan sudah tiba-tiba pas lagi arah, tiba-tiba kesiram misalnya gitu. pas kalau risiko diguyur sih pasti ada. Ya tapi apa namanya? Selama ini menang sama ruginya mungkin lebih banyak menangnya kayak itulah intinya. Oke, itu kalau tiba-tiba kesiram ya harus ikut-ikutan buang juga ya, nggak bisa lagi Iya, nahan barang ya. Oke. ya. Ya mungkin bidnya juga langsung dicabut kayak gitu. Dan yang pasti juga ya kita ngerti apa harus sadar diri lah ya, sudah kita misalnya cuma nebeng pengendali, jangan sampai bikin rumah orang gaduh ya, rumah orang hancur, akhirnya kita keguyur rame-rame ya. Kalau orang lain pernah nggak dilanjutin orang lain, misalnya sudah ngarain 2 kali nih, ternyata besok nggak lagi, tapi dia dilanjutin sama orang lain misalnya gitu Mas Teguh. Ya, ya sering juga. Contohnya kayak Okas kemarin yang saya kan Oke. cuman apa namanya ngarahin itu cuman intinya ngarahin itu bukan ngarahin sih, menahan ini pas sahamnya itu biar stabil di atas 110 kayak itu. Habis itu ada yang ngelanjutin naik sampai arah. Yang terus ya kita lihat kan kemarin itu kan Okas kan sempat arah 2 kali kayak gitu. Jadi arah kedua itu bukan saya yang lanjutin. Oh berarti arah hari ketiga tuh bukan Mas Teguh lagi ya? Iya bukan. Oke, ini menarik banget ya ngomong-ngomong. Jadi kita pun retail-retail ini bisa juga sebenarnya menjadi trading like a market maker ya. Cuman asal kan kita ngerti caranya. Jadi market maker itu ya nggak selamanya kita sebut diri bandar, bukan juga ya, karena nggak boleh ya ada Bukan. praktek bandar Kalau di, saya sendiri nggak boleh ada namanya praktek bandar di pasar saham, di pasar modal. Kalau saya sendiri sih bilangnya ya gerakin saham, bukan saya bandar kayak itu. Betul. Ya kita siapa lah, kita hanya debu-debu aja ya di market ini. Cuman Iya. kita maksudnya gini, kita belajar dari Mas Teguh ya, ini teman-teman yang saya luruskan biar nggak salah paham ya. Kita itu bisa trading like a market maker. Itu karena strategi ibaratnya bagaimana cara kita mengolah bid, ya membaca bid dan over kayak gitu. Kemudian kita bisa melihat secara teknikalnya bagaimana, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana respons dari market gitu ya. Nggak semuanya juga bisa kita gerakin, apa nggak semua juga kita bisa nebeng, karena memang beda, setiap saham itu pasti punya karakteristik beda-beda.
Jadi kita belajar dari Mas Teguh ini bahwa everyone can be a market maker ya. Tapi market maker yang dalam artian kita memiliki strategi trading gitu loh. Kalau cuman beli kayak Mas Teguh besok yang arah apa, itu yang kayak begitu dipentungin aja Mas Teguh tuh. Orang-orang yang suka nanya Mas Teguh besok saham apa yang arah, yang kayak begitu-begitu dipentungin aja ya. Karena ya gimana ya, namanya kita harus lihat juga market, kondisi market. Nggak bisa juga misalnya market lagi jelek ya, walaupun sudah Mas Teguh pilih sahamnya belum tentu bisa berjalan sesuai rencana juga kan gitu ya Mas Teguh ya. Benar. Intinya itu seperti ini. Gimana kalau kita mau gerakin saham itu, misal kita beli sahamnya dan bisa kita bisa beli sahamnya dan bisa buang sahamnya ke market kayak gitu. Caranya ya harus belajar, harus ada try and error juga. Ada yang nanya nih, kalau gerakin saham biasa pakai berapa akun tuh Mas Teguh tuh? Apakah pakai tim, apakah sendiri? Kalau gerakin saham itu saya sendiri. Untuk akunnya mungkin bisa 3-4 saham, 4 akun. Oke, ini menarik banget loh ya. Ini nggak pernah dibongkar Mas Teguh di live manapun nih. Jadi saya agak ngeri-ngeri nih. Mau di save apa enggak nih? IG-nya bahaya. Bentar Mas Teguh, saya pasti pilih dulu ya beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Dari Hasudungan S. Bang Teguh, awal cerita kok bisa sih gerakin saham? Prosesnya gimana tuh? Apakah dulu coba-coba kan? Apakah dulu karena pernah keguyur di suatu saham, bangke nih bandarnya, akhirnya kesal gerakin sendiri atau gimana tuh? Silakan Mas Teguh. Intinya kan seperti ini. Saya sebenarnya bukan bandar, intinya bukan bandar itu, tapi saya itu ya kurang lebih ya seperti inisiator ini suatu saham biar bisa naik kayak gitu lah. Awal mulanya ya pas ini tahun 2020 pas COVID kemarin lah, kan banyak saham yang rebound dari ARB-nya kayak gitu. Jadinya dulu saya tuh pernah awalnya ya mungkin kan saham-saham udah mulai rebound. Awalnya ya seperti ini. Saya melihat saham yang posisinya ARB dan opernya itu udah tipis kayak gitu. Jadinya saya beli dan rekomendasikan juga kayak gitu. Jadinya ya mungkin faktor itu saya melihat sahamnya naik kayak gitu. Terus awal mulanya gerakan saham ya saya lihat ya ada orang katanya begini. Saya coba juga kayak gitu. Saya coba juga pasang bid. Terus katanya orang di sana ngebid terus nge-spam order, terus sahamnya naik kayak itu saya praktekin juga sendiri kayak itu lanjutnya. Agak jauh nih suaranya. Waduh, ada Ko Aldo juga nih, ngeri ini weekend pada ngeri nih, pada muncul nih para master trader nih. Agak jauh ya kali ya Mas Teguh suaranya nih, teman-teman bilang agak jauh. Suaranya agak putus-putus. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa dengar atau agak deketan aja atau pakai headset gitu ya. Karena ini juga paling saya bisa kasih 1-2 pertanyaan lagi nih, bentar. 1-2 pertanyaan masih menarik banget ini, ngomongin seputar tentang saham-saham ini ketemunya di mana sih Mas Teguh ya? Saya kadang heran juga nih, dapat OKAS gitu. Pertama pasti dari corporate action, kemudian rajin screening aja lah kali ya, jam terbang ya Mas Teguh kali ya. Kalau screening kayak OKAS itu ya kan saya itu kan beli suatu saham kan pertama kan keputusannya kalau buat trading itu mantau berita dulu, news kayak gitu. Kebetulan pas OKAS itu ada news di web IDX bakal aplikasi placement Rp320.
pas hari Minggu malamnya itu ya saya udah kepikiran buat beli saham Okas di hari Senin kayak gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi kita harus juga update tentang news juga ya itu Mas Teguh nih update beritanya di IDX ya, di website IDX. Ya. Oke, apalagi ya pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir lagi deh ya. Untuk sore hari ini masih banyak banget ya Mas Teguh. Pertanyaan ada 20-an, saya bingung pilih yang mana. Wah, buat teman-teman jangan lupa ya sekali lagi untuk follow dulu kita berdua. Mudah-mudahan besok-besok kita masih bisa ngobrol lagi. Mas Teguh, nanti kita kalau saya ke Jakarta, boleh ya kita jumpa-jumpa ya. Boleh, Seru boleh, nih, boleh. bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Jadi juga kita sebagai ibaratnya market maker kadang kan ada resiko juga ya, ada resiko juga suatu saham. Apalagi netizen sekarang kan jahat-jahat ya. Kadang walaupun bukan Mas Teguh yang guyur misalnya pasti kena salah juga. Padahal Intinya kan saya seperti ini. Kan kalau misalnya saya gerakin saham kan kalau misalnya bisa juga trading bareng, bisa juga sahamnya saya rekomendasiin. Terus intinya kalau udah naik ke area TP ya kalau sahamnya turun lagi ke area buy lupakan kayak itu. Jangan beli lagi. oh, dibeli lagi ya kalau misalnya katakanlah sudah masuk area Enggak. buy lagi ya. Kalau Oh, enggak turun lagi ke ya? area enggak lagi lupain. Oh, bye-bye maksudnya jangan di-buy lagi. Ya. Jadi ini pertanyaan terakhir dari apa nih? Melici, Mlici. Mas Teguh hebat banget nih, masih muda sudah sukses di dunia trading saham. Gak semua orang bisa seperti Mas Teguh, cuma berawal dari seorang mahasiswa biasa-biasa banget ya. Akhirnya sekarang menjadi salah seorang profesional trader yang bisa berpengaruh nih untuk retail-retail berdebu seperti kita ya. Retail yang setiap hari itu masih mencari jati diri. Mungkin pertanyaannya bagaimana nih tips and trick dari Mas Teguh ya untuk kita-kita yang retail-retail ini atau pemula atau yang hobi banget ke gocek ini ya, pas dibeli malah turun ya, pas dijual dia malah terbang ya, kalau di hold nggak kemana-mana sahamnya. Tips and tricknya bagaimana nih Mas Teguh, silakan. Kalau tips dan triknya ya sama sarannya buat investor yang baru lah. Kalau udah lama pasti udah punya pengalaman. Kalau yang baru, saran saya tuh gunain modal yang kecil dulu buat trading kayak gitu. Jadinya kalau saran saya lebih utamain belajar dulu kayak gitu. Ya mungkin teman-teman cocok buat jadi investor atau jadi lebih cocok jadi trader kayak itu. Jangan mau jadi investor malah gara-gara apa namanya pengen jadi seorang trader, jangan malah gara-gara nyangkut jadi investor jadinya malah iya seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya cuan ya jangan lihat besar kecilnya kayak itu. Yang penting itu bisa konsisten cuan kayak itu. Semisal bulan ini modal kita 10 juta, bulan depan jadi 10.200.000 kayak itu ya. Kalau menurut saya itu udah bagus banget kayak itu. Soalnya kalau semisalnya pertumbuhan modal kita naik 2% atau mungkin uang kita naik 2%, kalau misalnya bisa konsisten ya lama-lama kelamaan juga bisa modalnya besar kayak gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Ini keren banget ya Mas Teguh ya teman-teman. Jadi yang saya bisa tangkap bahwa sebenarnya jangan gara-gara Anda nonton live-nya Mas Teguh sama saya hari ini ya, besok langsung top up 2 miliar dan tuh mau gerakin saham. Nggak bisa ya, jangan seperti itu. Jadi yang paling penting tuh apa? Pakailah modal kecil dulu ya. Awal-awal kita sebagai retail-retailnya ya ikut aja dulu arusnya, ikut ritmenya ya. Kalau terlalu volatil yang kita nggak perlu ikut juga. Kalau nggak ngerti geraknya kemana ya kita nggak perlu ikut-ikutan juga. Misalnya orang lagi sibuk saham A, lagi digoreng gitu ya. Kalau kita merasa kita nggak cocok dengan suatu saham ya saya mendingan nggak ikut kalau saya ya. Jadi prinsip saya sih lebih baik saya nggak ikutan cuan 100.000 daripada saya nanti loss 1 juta gitu. Jadi kalau kita memang nggak paham ya nggak usah kita ikutin.
Kalau kita mau menjadi market maker, yang paling penting itu bukan modalnya dulu, mentalnya dulu. Benar nggak Mas Teguh ya? Jadi kita tradingnya itu memang duit kita duit retail, tapi mental kita harus seperti market maker. Ibaratnya gini loh, pola pikirnya teman-teman ya, pola pikir kita harus seperti layaknya yang punya big money ya. Ibaratnya kita ini market maker, jadi pola pikirnya itu nggak kebalik. Misalnya dikatakan, wah ini saham baru orang banyak cut loss nih, pada malahan market makernya beli kayak gitu. Kalau kita kan kalau orang sudah banyak cut loss, kita ikut-ikutan cut loss jadinya terbang gitu ya. Pas dia beli kok jadinya malah turun. Jadi memang pola pikir penting banget ya. Pola pikir, mindset di dalam trading saham ini penting banget. Jadi kalau kita mau menjadi seorang trader yang sukses, itu saya percaya sih belajar dari Mas Teguh ini mentalnya yang luar biasa ya. Bukan cuman karena nggak tiba-tiba modal itu datang dari langit, Mas Teguh langsung dapat hujan duit 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, tiba-tiba dia gerakin saham. Nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi memang trading kecil dulu ya, mulai dari mempelajari jati diri dulu lah ya. Jadi buat orang-orang yang mau mencari jati diri nih Mas Teguh, atau mau belajar sama Mas Teguh, mungkin Mas Teguh boleh sedikit sharing ya untuk grup belajar atau grup premium buat teman-teman yang mau belajar. Silakan Mas Teguh. Ya, kalau belajar ya saya tuh cuman bisa sekedar sharing aja lah soal gimana sih cara saya itu beli suatu saham kayak itu. Ya selebihnya mungkin ya kalau misalnya saya itu cuman kalau punya grup premium itu cuman pinpoint saham apa sih yang berpotensi kayak itu. Jadinya kalaupun saya pinpoint kayak itu ya keputusan beli sama jualnya ada di teman-teman semua kayak gitu lah. Jadi kembali ke kita masing-masing ya, untuk grup belajar ya dimanapun kita sebenarnya bisa ya, semuanya kita bisa belajar dari siapapun, bahkan setiap hari pun kita masih belajar bersama market, belajar dengan siapapun di market, karena market adalah guru yang terbaik ya gitu ya Mas Teguh ya. Benar. Oke, nggak kerasa teman-teman, kita udah ngobrol lebih dari hampir 1 jam ya, kurang lebih 1 jam kita udah ngobrol sama Mas Teguh. Next time kita mungkin bisa cerita-cerita lagi, teman-teman bisa tanya jawab lagi bareng kita. Yang pasti jangan lupa follow dulu ya kita berdua, @bensfiria dan juga Mas Teguh Setiawan Pinem nih. Untuk menutup sesi sore hari ini, Mas Teguh kasih dong sepuluh kata-kata nih, sepatah 2 kata untuk besok hari Senin mencari cuan lagi nih. Semangat mencari cuan buat teman-teman kita semuanya. Silakan Mas Teguh untuk menutup sesi live kita pada sore hari ini. Intinya buat teman-teman semuanya, kalau misalnya selama ini berinvestasi saham ya belum bisa cuan atau malah rugi, jangan berkecil hati lah seperti itu. Soalnya saya itu juga bisa konsisten cuan itu dari saya jadi investor saham, bisa konsisten cuan itu di akhir 2019. Jadi kurang hampir 5 tahun baru bisa, ya intinya tradingnya itu udah mulai benar kayak gitu. Tadinya buat teman-teman semuanya semangat belajar lah seperti itu. Soalnya kunci kita bisa sukses di saham ini ya, kalau menurut saya ya pengalaman sama belajar kayak gitu. Betul banget, setuju banget. Mungkin itu aja dari saya. Oke, wow, gila keren banget, sumpah ya, sumpah nih hari ini saya banyak belajar banget, saya aja banyak banget dapat ilmu, apalagi teman-teman di sini saya harap dapat ilmunya luar biasa. Thank you banget loh Mas Teguh, udah mau sharing, luar biasa, daging yang nggak pernah di-sharing dimanapun, nggak pernah jarang ya mau diobrolin orang-orang lain, influencer lain juga tentang ilmu-ilmu yang kayak begini tuh betul-betul mahal. Thank you banget, saya bersyukur banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Teguh pada sore hari ini. Next time kita bisa meet up dan ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman bersama Mas Teguh. Thank you banget Mas Teguh untuk waktunya pada weekend hari ini. Saya harap weekendnya Mas Teguh juga happy dan besok bisa mencari cuan lagi kita di market. Ingat, investasi yang terbaik adalah investasi belajar terhadap diri sendiri. Itu
pesan dari Mas Teguh ya. Thank you banget Mas Teguh ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan berkati dan see you. Bye bye. Thank you teman-teman semuanya. Thank you banget Mas Teguh. Thank you sharingnya. Thank you banget. Bye bye.